birthday. Kini di rumah sakit La Los Angeles, Hendra menemani istrinya untuk melakukan beberapa step mengenai penyakit yang diderita oleh Lillian. "Sayang, ayo pulang," ucap Lillian tak ingin melanjutkan pengobatan. "Kau harus berobat, kau harus sembuh, Lily," ucap Hendra kepada Lillian. "Aku lelah sayang, kita sudah memasuki 5 tempat untuk cek ini. Cek itu, jarum suntik itu terus menyakitiku. Bukankah kau tak bisa melihat suntikan? Terus mengapa kau tak memarahi mereka?" Ucap Lillian merasa lelah dengan semua yang dia lakukan hari ini. "Aku akan melakukan apapun untuk kesembuhanmu sayang, jadi berjuanglah untuk kita. Tapi aku lelah berjalan ke sana kemari, jika ujungnya aku mati, untuk apa kita melakukan semua ini?" Ucap Lillian. "Aku tak akan membiarkanmu pergi, kau akan tetap di sini. Sama saat aku menggagalkan rencanamu yang berniat mengakhiri hidup, sama halnya juga aku akan meminta Tuhan tidak mengambilmu," ucap Hendra. "Tapi bagaimana? Aku membutuhkan donor sumsum tulang belakang, sedangkan sampai sekarang aku tidak mengetahui siapa orang tuaku," ucap Lillian kepada Hendra. "Aku akan mencari mereka dan aku yakin Tuan Elvano akan membantuku," ucap Hendra. "Aku lelah sayang, Tuhan seolah-olah tak ingin aku bahagia," isak Lillian kembali. Lillian menjadi sangat lemah dan sensitif terhadap apapun bahkan tentang dirinya sendiri. Hendra tahu jika istrinya itu sedang dalam titik terendahnya, sesakit apapun yang dialami Lillian, maka Hendra semakin sakit mengetahui istrinya yang terus menangis dan mengatakan semua yang menjadi ketakutan Hendra. "Sayang, tenanglah, semua akan baik-baik saja. Aku janji setelah ini kita akan pulang," ucap Hendra menepuk-nepuk punggung Lillian. Laura semakin kesal kala melihat Raina dan Cecilia sedang meminta desain perhiasan yang begitu indah. Ada harga, ada kualitas. Jelas saja hadiah yang diberikan Raina untuk Cecilia mencapai $3 juta USD, terlebih lagi Raina yang mendesain 3 kalung yang sangat indah. Kalung itu sengaja didesain untuk anak-anaknya nanti. Jika bicara soal harga kalung yang kini harus dibayar oleh Raina mencapai $10 juta, Cecilia saja sampai menggelengkan kepala kala melihat Raina yang dengan mudahnya memberikan sebuah black card, dan black itu diambil dari tas kecil milik suaminya. Jika Cecilia saja bisa terheran-heran dengan itu semua, Laura itu malah terkejut kala Raina mengeluarkan dompet kartu Elvano, di mana semua kartu itu berwarna hitam. "Jika aku menjadi istrinya Elvano, maka aku akan seperti gadis sialan itu, apapun yang aku mau aku hanya tinggal mengambilnya," guman Laura dalam hati. Laura sedang menunggu momen di mana Elvano ataupun Zay menawarkannya. Namun setelah sekian lama tak ada satu pun di antara mereka yang melihat dirinya, jangankan melihat mengajak wanita itu pun tak ada yang berniat. Laura berpura-pura batuk. Namun lagi dan lagi semua orang mengabaikannya. "Sial! Mereka benar-benar menguji kesabaranku," kesal Laura. Kini dia berdiri dan berjalan untuk keluar ruangan. "Kau ingin kemana?" ucap Cecilia kini. "Aku ingin keluar. Aku bosan melihat kalian," ucap Laura. "Nggak usah dilihat, atau nggak matanya dibuang aja," jawab Raina dengan santai. "Bagaimana jika kau mencoba lebih dulu kehilangan mata?" ucap Laura kepada Raina. "Kenapa jadi aku? Harusnya matamulah yang malas melihatkan, kau bukan aku. Lama-lama kau jadi lucu, jadi pengen retakin tulang rusukmu," ucap Raina dengan santai. "Cih!" Dengkus Milen palsu keluar dari ruangan Elvano. Kemudian Raina memberikan aba-aba melalui alat yang menyambungkan ke seluruh pengawal melalui earphone. "Perhatikan kemana wanita yang baru saja keluar dan dengan apa yang dia lakukan," ucap Raina kepada pengawal itu melalui earphone itu. Lillian dan Hendra kini telah selesai melakukan pengobatan. Terlihat Lillian sangat lelah, bahkan tak ada sedikit pun rasa senyum yang dia tunjukkan. "Sayang, kau lapar? Kau ingin makan apa?" ucap Hendra. "Aku ingin pulang," ucap Lillian. "Oke, kita akan pulang,
Tapi kau harus isi perutmu lebih dulu. Aku ingin digendong, ucap Lilian manja. Hendra yang mendengar itu langsung menggendong tubuh istrinya itu dengan ala koala. Saat melewati koridor ingin keluar dari rumah sakit itu, tanpa sengaja Hendra dan Lilian mendengar seseorang mengucapkan nama Gabriel dan Raina. Sayang, aku seperti mendengar seseorang sedang menyebut nama Tuan dan Nyonya. Bisik Lilian. Kau mendengarnya? Ya. Tapi apa Han Gabriel dan Raina hanya mereka yang punya nama itu? Ucap Lilian. Turunkan aku akan mendengar mereka berbicara. Aku yakin mereka tak mengenaliku. Ucap Lilian. Bukankah kau mengatakan jika kau sedang lelah? Ayolah sayang, ini menyenangkan, ucap Lilian. Menyenangkan maksudnya? Menyenangkan jika di akhir hidupku aku berguna. Lilian. Hehe, tidak sayang. Aku tak ingin jika monyet kecil itu terluka. Ucap Lilian. Baiklah, lakukan apapun yang membuatmu bahagia, ucap Hendra. Aku akan selalu bahagia jika melakukannya berdua denganmu, ucap Lilian. Kini Hendra menurunkan Lilian dan membiarkan Lilian mendengar ucapan orang-orang yang tadi mereka dengar menyebut nama Tuan dan Nyonya Beethoven itu. Laura dengan santainya mengitari perusahaan Elvano, perusahaan yang menjadi incaran banyak orang. Bagaimana tidak, Beethoven salah satu perusahaan yang menggaji karyawan dengan bayaran tertinggi. Bukan hanya itu, bekerja di Beethoven Group memang sangatlah impian banyak orang karena jika mereka bagian Beethoven maka mereka terlihat sangat terpandang. Apa kalian lihat-lihat? Kesal Laura kepada karyawan yang melihat Milen palsu itu. Namun mereka tidak lagi menatap Laura. Kini Laura melangkah menuju kantin perusahaan itu. Di sana dia memesan salad dan semua yang menjadikan makanannya. Jika Hendra melihat itu, maka julukan si manusia sayur akan keluar dari mulut julid Hendra. Semuanya yang dilakukan Laura dipantau oleh pengawal yang memang mengawasinya. Lama-lama aku bisa gila jika harus terus melihat gerak-gerik sialan itu. Ingin sekali aku langsung menembak perutnya dan dia mati, setidaknya masalah satu selesai. Ucap Laura dengan kesal. Dia terlihat sangat tertekan, ucap Raina dengan polosnya. Haha, sangat, jawab Cecilia. Tapi kau harus hari-hari, ucap Raina. Kenapa? Dia sudah mengetahui status Kakze. Ingat, wanita itu hanya mengincar sesuatu yang berharga, dan mungkin saja dia akan melakukan apapun untuk itu. Ucap Raina. Aku yakin dia hanya menginginkan Elvano. Hahaha, kau jangan bodoh, Sisel. Dia meninggalkan Gabriel saat itu karena apa? Dan aku yakin hal yang sama juga pasti akan dia lakukan. Kau benar. Ucap Cecilia kembali. Tenanglah, Gabrielku sedang berusaha mencari tujuannya dan menangkap Lucas. Aku harap ini segera berakhir. Aku khawatir dengan dirimu. Kau sedang hamil dan pastinya semua tertuju padamu. Itu yang membuatku takut setiap harinya. Itulah mengapa aku harus ikut ke sini. Elvano tak salah memilihmu, Raina. Hanya kau saja yang bisa mematahkan gunung es sang Tuan Beethoven. Hahaha, dan kau wanita yang beruntung bisa mendapatkan Kakze. Sisa hubunganku dan Kakze sudah berakhir. Meskipun begitu, Kakze orang yang sangat berjasa untukku. Aku menganggapnya sebagai kakak. Jadi tenanglah, aku takkan mengambilnya. Kau mengerti maksudku? Hahaha, aku paham. Bisakah kita berteman sekarang? Ucap Cecilia kepada Raina. Hahaha, teman. Baiklah, senang berteman dengan Anda, Nyonya Cecilia Cheng. Ucap Raina. Kemudian mereka bersalaman. Akhirnya Cecilia membawa ikan sapu-sapu pulang. Sedangkan Elvano harus menandatangani beberapa surat. Dan setelah itu mereka pulang. Hari berganti hari, akhirnya Hendra dan Lilian pulang setelah 3 hari berlalu. Dengan berat hati Raina mendapatkan kabar mengenai penyakit yang dialami oleh Lilian. Bukan Raina namanya jika tak menjadi seorang nyonya yang baik. Raina menghubungi Belza dan mengatakan mengenai dokter terbaik untuk menangani kanker darah Lilian. Dan benar saja tak butuh waktu lama, Belza memberikan nomor telepon dokter itu. Kini Lilian bisa berobat dengan pantauan dokter khusus pilihan Belza. 2 minggu berlalu semua masih terlihat baik-baik saja. Bahkan di kondisi kandungan Raina yang memasuki bulan ke-8.
Hal itu membuat seluruh orang-orang di Beethoven deg-degan, karena mansion itu sebentar lagi akan mendengar tangisan dari 3 biji kadalair. Elvano sudah memikirkan semua. Hanya saja tepat 3 hari nanti, wanita yang sangat dia cintai itu akan berulang tahun. Elvano yang sibuk memperketat pengawasan bahkan termasuk rumah sakit saat persalinan sang nyonya monyet kecil. Namun tidak hanya itu, Elvano menyiapkan banyak hadiah untuk merayakan ulang tahun sang nyonya besar. Meskipun tidak dirayakan, tapi Elvano melakukan semua dengan baik. Bukan hanya Elvano, bahkan para pengawal dan juga pelayan menyiapkan kado ulang tahun untuk nyonya Beethoven itu. Raina terbangun dari tidurnya, namun dia tak melihat suaminya, sedangkan Lilian sudah duduk menunggu Raina terbangun. "Di mana kadalairku?" ucap Raina kepada Lilian. "Mereka ke kantor nyonya." "Oh, kau tak ada jadwal pemeriksaan? Hari ini tidak nyonya?" "Ya sudah, aku ingin mandi," ucap Raina. Kemudian Lilian membantu Raina untuk membersihkan diri. Setelah itu Lilian menemani Raina untuk makan, dan semua makanan sudah disediakan di balkon kamar Raina. "Tumben aku makan di sini, padahal hanya pakai lift kemudian jalan sedikit terus makan," ucap Raina. "I don't nomor nyonya," ucap Lilian. Saat hendak mengangkat serbet makanannya, Raina melihat sebuah kertas dan sekelopak bunga mawar. "Happy birthday my love, makan yang banyak biar punya tenaga untuk hadiah selanjutnya," isi surat Elvano. "Happy birthday nyonya," ucap Lilian tersenyum kemudian memeluk tubuh Raina. "Terima kasih Lili," ucap Raina kini makan makanan kesukaannya. Plus susu kehamilan rasa stroberi kesukaannya, terlihat semua berwarna pink. "Nyonya," kata Tuan setelah makan. "Nyonya diminta menghidupkan tap," ucap Lilian. "Baiklah," ucap Raina tertawa. Raina dengan cepat memakan makanan yang disiapkan untuknya. Kemudian dia berjalan menuju ranjangnya. Lilian memberikan tapnya untuk Raina. Raina membuka sebuah file bertuliskan "Birthday My Love". Raina melihat sebuah video. Diaman dalam video itu menunjukkan semua foto-foto dirinya dan Elvano sejak pernikahan mereka. "Haha, kau sangat berlebihan Tuan kadalair," guman Raina. Setelah 3 menit dalam video itu, kini terlihat dia sedang tersenyum. "Happy birthday Nyonya Beethoven. Kau tahu, kau adalah cahaya yang selama ini aku cari. Terima kasih sudah masuk dalam dunia Gabriel Elvano Beethoven," ucap Elvano dari balik video itu. "Dia selalu merendah," ucap Raina tertawa. "Haha, kau sangat beruntung Nyonya," ucap Lilian. Kini Lilian memberikan sebuah kotak. "Nyonya, Tuan mengatakan jika Nyonya harus melakukan spa, dan Tuan sudah meminta pihak spa dari mall untuk kesini dan memanjakan Nyonya," ucap Lilian. "Yeay, aku ingin ulang tahun setiap hari," tawa Raina. Kemudian spa dilakukan di kamar itu. Raina memang tak diizinkan untuk turun. "Nyonya, Tuan ingin berbicara," ucap Lilian memberikan tapnya untuk Raina. Raina langsung dengan cepat menerima panggilan itu. Hei bosku," tawa Raina. "Happy birthday my heart, kau bahagia?" ucap Elvano. "Nu, ini belum bahagia kalau kau tak di sini," ucap Raina dengan sedikit sedih. "Haha, maafkan aku. Hari ini ada tanda tangan kontrak dan juga meeting dengan beberapa orang penting dan memiliki untung yang besar. Dengan terpaksa aku harus menemuinya sayang," ucap Elvano. "Pulanglah, aku hanya membutuhkanmu," ucap Raina kembali. "Aku akan pulang saat semua selesai. Setelah spa, di walk-in closet milikmu aku meletakkan sesuatu di sana. Ambillah kemudian katakan apa yang kau minta. Nanti Tuan kadalair ini akan mengabulkannya," ucap Elvano. "Kau serius?" "Aku serius." "Udah dulu ya sayang, aku ingin lanjut meeting," ucap Elvano mematikan telepon itu. "Lilian, aku bahagia sekali," teriak Raina. "Hahaha, happy birthday Nyonya," ucap Lilian. "Hahaha, kau sudah mengatakannya berulang kali Lilian. Iyakah? Aku begitu bahagia Nyonya kini semakin tua," ucap Lilian.
Ingat Lily, umur kita sama. Hahaha, kau benar Nyonya. Tawa Lilian. Kau harus semangat untuk sembuh, ucap Raina kembali. Nyonya benar, masa depanku masih panjang dengan bekicot itu, ucap Lilian. Kau benar, cepatlah isi perutmu dengan bekicot-bekicot junior, agar anak-anakku memiliki teman nantinya. Doakan saja Nyonya, ucap Lilian tetap tersenyum. Meskipun begitu dia masih memilih untuk sembuh. Kehidupan Raina yang semakin lengkap membuat Lilian ingin memiliki bekicot-bekicot lucu. Next turn. Bab 132 Pohon Pisang. Bagaimana kau sudah melakukan semua? Ucap Lucas. Cecilia Cheng itu memperlambat semua gerakanku. Dia sangat licik, bahkan dia belum menerima keberadaanku. Ucap Laura yang kini sedang duduk bersama Lucas. Kau kurang meyakinkannya, bodoh. Lakukan sesuatu agar dia percaya denganmu. Tidak semudah itu. Dia sepertinya ada di pihak Elvano. Ucap Laura dengan kesal. Kau bisa menggunakan calon suaminya, sialan. Bukankah calon suami Cecilia masa lalu istrinya? Buat seolah-olah jika pria itu masih mencintai istrinya Elvano dan itu akan memudahkan urusanmu, bodoh. Geram Lucas melihat pergerakan Laura yang begitu lama. Hahaha, malah aku ingin merebut pria itu dari Cecilia. Dengan begitu aku bisa mendapatkan semua. Jika mendapatkan Elvano semakin sulit, maka aku akan mendapatkan Zay. Setelah itu aku akan menghancurkan Elvano dan mengambil semua miliknya. Ucap Laura dalam hati sambil tersenyum jahat. Baiklah, aku akan melakukan segera. Ucap Laura dengan ketus. Namun pergerakan mereka ternyata sedari tadi sudah direkam oleh Zay, yang kebetulan ingin membelikan makanan untuk Cecilia sebelum berangkat ke party milik Laina. Setelah selesai merekam, Zay melangkah mendekat ke arah Milen palsu dengan Lucas. Bagi Zay dia tidak mengenali sosok itu, tapi setelah ini dia akan menanyakan pada Elvano. Milen! Ucap Zay kini menyapa Milen palsu. Laura yang mendengar suara itu langsung menoleh ke arah sosok yang memanggil nama samarannya itu. Kakak! Ucap Laura dengan gugup. Apa yang kau lakukan di sini? Dan siapa dia? Ucap Z dengan tatapan menyelidik. Ucapnya gugup bingung untuk menjawab apapun. Maaf, aku baru saja bertemu dengan wanita ini. Aku melihatnya sedang sendirian dan aku mencoba berkenalannya. Ucap Lucas dengan wajah tenang, kemudian dia melirik Laura. Nah ya hehe, aku bosan Kak menunggu Kak Sisel untuk meeting. Nah aku pergi keluar untuk mencari makan dan dia datang untuk mengajak berkenalan. Ucap Laura kini menimpali kebohongannya. Kakak sudah lama di sini? Ucap Laura merasa khawatir jika Z mendengar pembicaraannya dengan Lucas. Tidak, aku kebetulan ingin membelikan makanan kesukaan Cecilia, dan terus melihatmu dan aku kesini untuk menyapa. Ucap Z yang mengikuti alur dia manusia yang berniat merusak hubungannya dengan Cecilia. Oh itu kakak bawa apa? Ucap Laura melihat paper bag yang bertuliskan nama barang branded yang terkenal di dunia. Oh ini hadiah untuk ulang tahun Raina. Hari ini dia berulang tahun, aku dan Cecilia diundang untuk acaranya. Ucap Z semakin ingin melihat permainan Laura. Apa? Kak Raina ulang tahun? Wah, kok aku tak diundang? Ucap Laura berpura-pura. Aku tidak tahu, mungkin kau tak bagian dari Beethoven. Tapi kau bisa tanya dengan kakakmu, mungkin Elvano sudah mengundangmu melalui Cecilia. Ucap Z. Kalau begitu aku pergi dulu. Makanan untuk Cecilia sepertinya sudah selesai. Ujar Jack kembali. Kak, tunggu, aku ikut. Ucap Laura ini kesempatannya untuk berduaan dengan Zay. Bukankah kau masih ingin makan bersamanya? Ucap Zay merasa kesal jika dia harus berjalan bersama Laura. Dia tidak terlalu penting dan aku juga baru mengenalnya. Ucap Laura kini menggandeng lengan Zay. Zay terkejut dan langsung menghempaskan tangan Laura. Maaf, aku tak biasa digandeng oleh wanita lain selain calon istriku,
ketus Zay. Diperlakukan seperti itu membuat Laura marah. Melihat itu membuat Lucas Moura merasa malas, bagaimanapun ini urusan Laura. Saya permisi dulu dan senang berkenalan denganmu, ucap Lucas kepada Laura, kemudian dia pergi meninggalkan Laura dan Zay. Laura hanya mengangguk, kemudian dia menatap Zay. Maafkan aku kak, ucap Milen palsu itu menunjukkan wajah bersalah. Ingat Milen, aku tidak peduli jika kau adalah adiknya Cecilia. Aku tidak menyukai siapapun itu jika menyentuhku bukan Cecilia. Kau paham akan hal itu? Ucap Jay dengan tegas dan menatap tajam ke arah Laura. Laura hanya menundukkan kepalanya seraya merasa bersalah, namun hatinya kesal akan perbuatan Zack. Di kediaman Beethoven setelah selesai melakukan spa dan perawatan, kini Raina terlihat semakin segar. Raina harus lebih sering berjalan agar memperlancar kehamilannya nanti. Raina melangkah menuju walk-in closet miliknya sesuai dengan yang dikatakan oleh suaminya. Di dalam ruangan walk-in closet itu, Elvano sudah menyiapkan gaun untuk istrinya. Ah, ini lucu sekali, ucap Raina kini melihat gaun pink yang sangat lucu. Lily, ini untukku? Ucap Raina berbinar. Ya, ini untuk Nyonya gunakan. Dan Tuan meminta agar sebentar lagi Nyonya segera bersiap untuk pergi, karena Tuan akan segera menjemput Nyonya. Benarkah? Ini mau kemana? Ucap Raina berbinar. Aku tidak tahu Nyonya, tapi Tuan meminta aku untuk membantu Nyonya bersiap. Kalau begitu ayo cepat. Ucap Raina tak sabaran. Kini Raina dibantu oleh beberapa pelayan dan juga Lillian untuk bersiap. Gaun berwarna merah muda itu kini terlihat sangat menggemaskan, terlebih lagi dengan perut buncit yang membuat Raina semakin cantik. Nyonya, kau sangat cantik. Ucap Lillian kini. Haha, kau benar, aku sangat cantik, ucap Raina. Sambil menunggu suaminya, Raina menyempatkan diri untuk merapikan pakaian bayi yang akan menjadi pakaian 3 biji kadal air. Driyit, driyit, driyit. Lagi-lagi tapnya berbunyi. Dia tahu yang menghubunginya adalah suaminya. Panggilan video yang memang selalu dilakukan oleh Elvano untuk menghubungi monyet kecilnya. Habi, kau ada di mana? Ucap Raina mengangkat telepon genggamnya sambil tersenyum manis. Oh my god, you're so beautiful dear. Aku ada di bawah, kau bisa melihat dari balkon. Ucap Elvano kini. Dan benar saja, Elvano ada berada di bawah, dengan membawa buket bunga berwarna pink dan membawa dalam genggamnya berbagai macam balon. Kemudian Elvano melepaskan balon itu, hingga balon itu terbang ke udara. Raina melihat balon itu, namun yang menjadi herannya adalah sebuah tulisan yang terdapat dalam balon. I love you. Baby love you. You are my love. Thank you so much dear. Semua kata-kata indah yang tertulis dalam kertas yang diletakkan pada bagian bawah balon itu. Melihat itu Raina merasa terharu, air matanya menetes melihat betapa dia selalu mendapatkan kejutan baru yang selalu meratukannya oleh tuan kadal airnya. Teriak Raina dari atas balkon itu dengan suara lengkingan khasnya itu. Jelas lengkingan suara itu membuat semua orang merasa gemas dengan ibu hamil itu. Melihat Tuan Besar Beethoven yang selalu lembut dengan istrinya dan selalu terlihat mengerikan jika di luar dari istrinya itu. Elvano yang mendengar suara itu dari ketinggian rumah 3 lantai itu membuat Elvano semakin gemas dengan tingkah istrinya. Jelas-jelas dia tak perlu berteriak karena tap yang digenggam oleh Raina masih hidup. Nyonya, kau tak perlu berteriak, kau bisa mengucapkannya dari tap itu. Ucap Lillian dengan tertawa. Haha, astaga, aku bodoh. Hehehe, suamiku, aku lupa jika tap ini masih tersambung, ucap Raina menggaruk kepalanya yang tidak gatal ucapnya melalui tap itu. Lagi-lagi ucapan istrinya membuat dia tersenyum bahagia, melihat kepolosan sang nyonya monyet kecil itu. Turunlah, kita akan segera pergi, ucap Elvano dengan tersenyum. Oke, siap sayang, ucap Raina dengan cepat. Kini dia keluar bersama Lillian di sampingnya. Raina terkejut kala dia keluar dari kamarnya.
Dia melihat seluruh lorong dan sisi mansion itu dipenuhi oleh balon berwarna pink. "Ini semua untukku?" ucap Raina merasa kagum dengan semua dekorasi yang diberikan untuk merayakan ulang tahunnya. "Ini semua untuk Nyonya," ucap Lilian. "Aku ingin turun dari tangga." "Tidak bisa, Nyonya." "Mengapa?" "Tidak bisa. Lihat perut Anda sebentar lagi mengeluarkan biji-biji imut, bukan? Jadi tetap naik lift saja," ucap Lilian dengan was-was. "Oh, kau benar. Aku bisa meminta suamiku nanti menggendongku pulang nanti," ucapnya berbinar. "Nah, itu ide bagus. Ayo kita lewat lift saja, Nyonya," ucap Lilian kini tenang, setidaknya dia tak membuat mood Raina berubah. Kini Elvano sudah menunggu istrinya di ruang utama mansion besar miliknya. Saat melihat Raina yang berjalan, keadaannya dengan sedikit berlari membuat Elvano merasa ngilu. "Sayang, jangan berlari," ucap Elvano kini berlari ke arah istrinya agar ibu hamil itu tidak berlari. Raina langsung memeluk suaminya, dia sampai berjinjit agar mencium bibir Elvano. Dengan mengalungkan tangannya di leher Elvano, kini sepasang suami istri itu terlihat sangat bahagia. Hendra yang ada di belakang Elvano kini mendekat ke arah istrinya, tidak lupa dia mencium kening istrinya dengan lembut. "Happy birthday my love," ucap Elvano kepada istrinya itu, sambil menatap wajah cantik istrinya itu. Tanpa disadari Raina lagi-lagi dia menangis terharu. "Hei, jangan menangis, nanti make-upnya luntur," ucap Elvano tersenyum kepada istrinya itu. "Terima kasih sayang," ucap Raina kepada Elvano. "Sama-sama, lagi pula ini bukan seberapa dibandingkan kehadiranmu sayang. Bagiku kau adalah segalanya, jadi mau sebanyak apapun yang aku keluarkan untukmu tidak jadi masalah jika melihatmu bisa bahagia," ucap Elvano kepada istrinya itu. "Tapi ini sangat berlebihan," ucap Raina kembali. "Cintaku yang berlebihan membuat semua ini, jadi jangan menangis, oke babe?" ucap Elvano mencium kening istrinya itu. "I love you too habi," jawab Raina dengan lembut. Kini mereka menuju hotel di mana Elvano sudah menyiapkan semua untuk perayaan ulang tahun istrinya. Semua dia lakukan sekalian untuk melaksanakan rencananya. Bagaimanapun semua dia lakukan untuk kesayangannya itu. Kini dengan setia Elvano memegang tangan istrinya itu. Terlihat seluruh karyawan hotel itu menggunakan pakaian berwarna pink, jelas warna pink adalah favorit dari sang nyonya monyet kecil itu. Elvano menutup mata istrinya saat ingin memasuki ruang aula yang akan menjadi perayaan ulang tahun Raina. "Sayang, ini penutupnya sudah bisa dibuka?" ucap Raina penasaran. "Sebentar lagi sayang," ucap Elvano kepada istrinya itu. Kini semua orang sudah berkumpul di sana. Alunan musik ulang tahun membuat suasana semakin indah. Kemudian Elvano membuka mata Raina. Dia melihat sosok yang ada di depannya, yaitu Bleza dan Victor pamannya. Tak hanya itu, di depannya sudah ada Salsa dan Jack yang ikut bersama dengan Bleza mewakili Belda dan Liana yang tidak bisa hadir, karena Delvaro yang baru saja keluar dari inkubator, dan juga Liana yang sedang mengurus beberapa pekerjaan yang memang harus dia tangani. "Paman, Onti," ucap Raina terkejut dan langsung memeluk sosok yang di depannya. "Happy birthday nak, semoga Tuhan selalu menyertaimu dan memberikanmu banyak kebahagiaan," ucap Bleza kepada Raina. "Ah, terima kasih Onti," ucap Raina menangis kembali terharu melihat untuk pertama kalinya ulang tahunnya ditemani oleh keluarganya. "Selamat ulang tahun nak," ucap Victor kembali sambil mencium puncak kepala keponakannya itu. Wah, ibu hamil yang satu ini semakin cantik saja," ucap Salsa dengan cepat kepada Raina. "Kakak, kau datang juga?" ucap Raina kini memeluk tubuh Salsa. Iya, aku terpaksa ke sini karena harus melihat monyet kecil ini," ucap Salsa mengusap-usap kepala Raina. "Jadi kau tak berniat untuk menemuiku?" ucap Raina cemberut. "Aku hanya penasaran bagaimana ulang tahun monyet, ternyata sama saja," ucap Salsa tertawa sambil memberikan sesuatu kepada Raina. "Bilang saja kau merindukanku," ketus Raina sambil mengambil paper bag yang diberikan Salsa.
Kok berat? Ucap Raina bingung. Iya berat isinya saja, pasti sangat kau perlukan, ucap Salsa. Aku boleh melihatnya? Lihat saja, itu sudah menjadi milikmu. Raina dengan cepat membuka paper bag itu. Dia yang melihat hadiah itu terkejut kala melihat isi dari paper bag itu. PSANGGG, ucap Raina melihat hadiah yang diberikan Salsa. Ya, kau memerlukan pisang kan? Ya lumayan untuk keperluan 1 hari. Tawa Salsa diikuti yang lainnya termasuk Lilian. Kau pikir aku monyet? Tidak sekalian saja pohonnya kakak bawa ke sini. Ucap Raina kesal. Nah, aku sudah tahu jawabanmu. Lihatlah ke sana. Ucap Salsa menunjukkan pada satu tempat, sebuah boneka berbentuk pohon pisang dilengkapi dengan monyet-monyetnya. Kau tahu aku meminta perusahaan boneka mendesainnya sebegitu detailnya. Bagus kan? Sebuah pohon pisang dan tuannya akan diberikan kepada ratu monyet kecil. Ucap Salsa berbinar dan tertawa. Cih! Jika saja kakakku ada di sini, dia akan memarahimu. Kesal Raina. Haha, kakakmu yang menyarankannya, sayang, tawa Salsa kembali. Kak, teriak Raina kesal. Haha. Oke, happy birthday Nyonya Beethoven, ini untukmu. Ucap Salsa memberikan sebuah kalung dilengkapi dengan batu-batu delima menghiasi kalung itu. Ini untuk wanita tercantik malam ini. Ini dari Kak Belva, Liana dan aku. Semoga Tuhan memberkatimu dan anak-anakmu, sayang. Ucap Salsa mencium dan kembali memeluk tubuh Raina. Kakak, thank you so much. Ucap Raina kepada Salsa. Tak menunggu beberapa lama kemudian Cecilia, Zeh dan Milen palsu datang. Happy birthday Nyonya Beethoven. Ucap Cecilia memeluk tubuh Raina. Oh my god. Thanks you so much, Cecil. Jawab Raina. Kemudian Zeh mengusap kepala Raina. Selamat ulang tahun Raina. Bahagia selalu. Ucap Zeh. Sudah, jangan lama-lama kau mengusap kepala istriku, ketus Elvano. Sayang? Ucap Raina tertawa melihat suaminya yang cemburu. Thank you, Kak. Jawab Raina. Kemudian Milen yang ingin memeluk tubuh Raina langsung menghindari Milen. Maaf Milen, aku alergi dengan aroma tubuhmu, ketus Raina sinis kepada Milen. Mendengar itu Milen palsu itu langsung menatap sinis ke arah Raina. Jaga matamu itu jika tak ingin aku menusuknya. Ucap Salsa yang tak suka melihat tatapan Milen kepada Raina. Jelas ucapan itu didengar Hendra. Hahaha, Lion Sister monyet kecil sudah keluar, hahaha, tawa Hendra. Kakak, it's okay. Ucap Raina kepada Salsa. Matanya seperti menyimpan dendam terhadapmu Raina, siapa dia? Ucap Salsa yang memang selalu peka apapun jika seseorang terlihat sangat berbeda. Dia adiknya sahabat Gabriel, Kak, jawab Raina. Berhati-hatilah dengan dia, aku merasa dia berniat sesuatu untukmu. Ucap Salsa. Milen, maafkan kakakku, dia memang seperti itu. Kau tahu dia bisa dengan brutal meratakan ginjal seseorang jika membuat orang-orang terdekatnya terluka. Ucap Raina dengan tersenyum kepada Milen palsu itu. Widih, retak gak tuh ginjal, haha, emang guci, ucap Hendra menimpali. Telur butuh sayang, ucap Lilian menimpali. Sudah-sudah kalian membuat acara jadi tegang, ucap Jack kini. Selamat ulang tahun Raina, ujar Jack sambil mengusap kepala Raina. Terima kasih Kak Ayai. Ujar Raina tersenyum. Kalau tegang dilemesin, Kak, timpal Raina kembali. Kemudian Matthew datang, dia membawa sebuah bunga dan juga beberapa tas berisikan kado untuk Raina. Selamat ulang tahun nak, ucap Matthew dengan lembut memeluk tubuh Raina. Terima kasih Dedi kakek lampir. Ucap Raina kepada Matthew. Terima kasih sudah membuat Dedi dan Elvano bisa bersama kembali meskipun dia masih belum percaya dengan semua yang terjadi. Ucap Matthew kepada Raina. Semua akan terbongkar nantinya kakek lampir, tenang saja, memang kadal airku suka sekali membuat musuh-musuhnya bingung.
ucap Raina berbisik kepada Matthew. Setelah itu, kini Elvano membawa Raina ke tengah acara, di mana acara itu didatangi oleh beberapa orang kolega Elvano yang memang mengenal Raina, karena Elvano yang selalu membawa istrinya saat sedang meeting. Kini MC acara memulai acaranya, mulai dari meniup lilin, memotong kue, acara dansa dan semuanya dilakukan dengan meriah. Terlebih lagi dengan semua ungkapan cinta yang diucapkan Elvano di banyak orang, membuat Raina semakin jatuh cinta dengan Elvano. Setelah selesai masuklah ke acara bebas. Jangan ditanya seketat apa penjagaan yang dilakukan Elvano untuk merayakan ulang tahun istrinya itu. Namun yang membuat terkejut oleh orang-orang saat sosok wanita yang masih terlihat sangat muda. Dengan segala fashion sosialita ke ruangan aula di mana Raina sedang tertawa dengan keluarganya. Elvano dan Hendra sudah saling lirik, ya semua berjalan sesuai rencana mereka. "Raina," ucap wanita itu. Sei, Baleja dan Victor terkejut dengan sosok itu. Raina yang mendengar namanya dipanggil kini menoleh ke arah sosok itu. Elvano yang setia di samping istrinya kini memegang tangan istrinya dengan lembut. "Iya, Saah," ucap Raina terputus kala melihat sosok wanita itu yang tersenyum ke arahnya. "Mamumi," ucap Raina terbata kala melihat sosok yang ada di hadapannya. Next turn. Bab